Hari ini banyak pengusaha yang makin nggak ngelihat branding sebagai sesuatu yang penting. Ada yang mikir, "Ah, saya nggak pakai lah bangun brand, tapi bisa punya omset miliaran," gitu ya. Bener banget, saya kenal banget, beberapa orang teman yang nggak pakai bangun brand, tapi bisa punya omset bahkan sampai ratusan miliar. Kok bisa? Gimana caranya? Halo, saya Ignatius Untung. Selamat datang di Marketing. Di era e-commerce dan live commerce ini, kesempatan untuk ngedrive bisnis itu kan terbukanya lebar ya. Kalau dulu entry barrier-nya tinggi, orang mau jualan harus modal buka toko, dan kalau udah buka toko harus ada target sales-nya nih. Kalau volumenya masih kecil, nggak nutup nanti buat sewa toko. Jadi perhitungan modalnya nggak mudah. Alias yang bisa buka usaha itu cuma orang-orang bermodal besar. Yang sekarang dengan adanya e-commerce, live commerce, itu jadi buka pintu buat semua orang. Bahkan yang modalnya super kecil gitu ya. Contoh misalnya bikin t-shirt 10 biji gitu ya. Terus kalau dulu jualan di toko kan satu harus modal uang buat sewa toko. Terus kedua, kalau lakunya cuma 10, ya keuntungan dari 10 kaos berapa sih? Nggak akan bisa nutupin sewa toko. Kalau jualan keliling atau yang kenal-kenal aja, marketnya terbatas kapan gedenya. Nah, dengan e-commerce atau live commerce ini, pasarnya luas, nggak perlu bayar, buka toko online gratis, tinggal bayar setiap ada penjualan. Kalau nggak ada penjualan ya udah gitu ya. Ada iklan betul itu berbayar, tapi kan nggak harus dibayar juga, maksudnya nggak harus pakai iklan gitu ya. Begitu laku, bikin lagi, laku lagi, bikin lebih banyak sampai akhirnya ngegulung terus sampai ratusan miliar. Nah menariknya, mereka yang sampai ratusan miliar ini nggak sedikit yang nggak ngerti brand. Boro-boro bangun brand, ngerti branding aja enggak. Belum lagi nggak berani keluar uang untuk invest branding. Tapi kenyataannya salesnya sampai miliaran. Kok bisa? Katanya branding penting. Jangan-jangan ini hoaxnya orang branding aja gitu kan. Yang merasa bahwa oh ya supaya brand itu dihargai itu habis itu ngomongnya begitu. Kok buktinya ada yang sampai miliaran. Nah kenapa bisa begitu? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah function and price. Nggak semua produk yang kita beli karena mereknya. Ada produk-produk yang ya udahlah mereknya nggak dikenal nggak apa-apa. Produk-produk low involvement produk masuk ke sana. Ini adalah produk yang pengambilan keputusannya nggak panjang biasanya karena risikonya kecil. Bukan risiko kecil ini bukan karena tingkat keberhasilannya rendah ya, tapi kalaupun ternyata kita nggak suka, kita nggak nyesel-nyesel amat karena harganya nggak terlalu mahal gitu. Nah, sebagian produk-produk low involvement bisa gede di online commerce karena ya udahlah apapun mereknya, kalau gagal juga kan nggak apa-apa. Ada sebagian lagi yang sebenarnya nggak masuk low involvement, tapi fiturnya menarik, pembeliannya logis, nggak lihat mereknya, yang penting fiturnya kayaknya menarik nih. Online commerce ini kan terutama live commerce ya itu jago banget untuk ini karena ada kesempatan jelasin pakai video dengan visualisasi video yang juga meyakinkan. Jadi ada aja produk-produk yang nggak bisa dibilang low involvement, tapi bisa miliaran karena dia masuk kategori ini. Misalnya skincare. Banyak tuh skincare yang jelasin, nih loh kalau pakai ini nanti efeknya begini dan sebagainya. Belum lagi suplemen, vitamin dan lain sebagainya. Ini kan risiko tinggi semua sebenarnya gitu ya. Kalau salah beli skincare, kulit jadi hancur, salah suplemen, kita keracunan, vitamin segala macam juga sama ya. Kalau gagal gimana gitu, kalau ada efek samping gimana. Tapi ya tadi dengan fasilitas video di live commerce, di e-commerce, penjelasannya jadi lebih meyakinkan dan orang beli bahkan walaupun brandnya belum pernah didengar. Yang kedua adalah mere exposure effect. Online commerce, terutama live commerce, punya kekuatan untuk menciptakan mere exposure effect, yaitu kecenderungan orang untuk memilih sesuatu yang lebih familiar. Lihat deh, strateginya brand-brand yang memanfaatkan ini. Mereka hire buzzer, content creator, KOL, KOC, influencer, affiliator. Benefitnya itu didapat bukan cuma ketika salesnya terjadi, tapi bahkan sebelum salesnya terjadi, exposure-nya udah intens. Karena semua yang di-hire tadi, buzzer dan lain sebagainya itu, bantu bikin konten, dorong konten itu, jadi terus habis itu kelihatan banget. Kita sebagai audiensnya, jangankan consider, bahkan nggak even aware pada awalnya gitu ya. Tapi karena terus-terusan kelihatan setiap buka video kok konten ini lagi, maka mulai aware dan kalau udah consider makin dekat ke pembelian. Mereka kok kayaknya aman ya karena toh banyak yang review dari sana, mulai deh sales menanjak sampai pada akhirnya tambah gede dan gede sampai miliaran. Yang ketiga adalah social influence. Berbagai macam konten yang dibuat keroyokan dan dipost rame-rame tadi, itu kan juga suka nggak suka akan kasih efek social influence. Banyak orang yang pakai nih, kayaknya kalau kita lihat. Karena apa? Kita lihat si ini posting, si itu posting. Walaupun orangnya kita nggak kenal gitu ya. Dan kita akhirnya jadi ngerasa lebih aman kalau banyak orang
yang pakai. Suka nggak suka kita kan menggunakan orang-orang di sekeliling kita untuk jadi petunjuk. Kita harus pakai apa nih, lihat deh orang pakai apa sih kan gitu ya. Nah menariknya lagi online commerce itu selalu menampilkan berapa banyak produk yang udah terjual tuh, kelihatan tuh berapa nih udah terjual gitu. Belum lagi yang kasih rating, review. Somehow ini menciptakan social influence juga. Wah banyak ya, kayaknya terpercaya nih, harusnya aman nih karena yang beli udah banyak. Dan makin didorong social influence-nya, makin jadi kayak bola salju, sulit di awal untuk ngegelindingnya, tapi begitu udah mengegelinding, dia akan makin gede dan dia ngegelinding sendiri. Selanjutnya lagi ada discount driven urgency. Jadi suka nggak suka, dalam berbagai keputusan pembelian banyak yang amat sangat didrive oleh emosi ketimbang rasional. Dan emosi ini bisa dalam berbagai macam bentuk. Lihat barang udah di depan mata, mendadak jadi punya urgensi untuk beli. Soalnya udah di depan mata nih, kayaknya selangkah lagi untuk punya. Jadi dopamin nge-trigger khayalan kita untuk nikmatnya hidup kita nih kalau kita punya produk ini. Dan seketika ekspektasi meningkat, jadi kita maunya udah deh sekarang aja beli, gak usah pikir lagi kan gitu ya. Tapi dopamin dan ekspektasi ini juga amat sangat bisa di-trigger oleh diskon. Wah lagi diskon lagi, hemat banyak nih. Kalau ditunda belum tentu ada lagi nih, beli sekarang aja nih kayaknya nih. Dan itu nggak cuma berlaku untuk produk yang udah diketahui brandnya gitu ya. Karena prinsipnya brand itu naikin credibility sehingga pembelian produk yang brandnya dikenal akan nurunin risiko. Karena brand jadi pengungkit credibility. Masa iya brand terkenal produknya jelek kan? Enggak. Tapi risiko juga bisa diturunin dengan kasih harga murah. Didiskon aja, walaupun brandnya nggak dikenal, tapi risikonya turun karena harganya diskon. Tidak menurunkan risiko gagalnya masih sama, tapi menurunkan pain yang muncul kalau gagal. Karena kalau kita beli harga 1 juta, kalau gagal itu pasti lebih sakit dibanding harganya cuma let's say 100.000 gitu ya. Kalau gagal ya udahlah cuma 100.000 ketimbang 1 juta ya. Jadi walaupun tanpa branding, peluangnya terbuka lebar untuk bisa generate omset miliaran dengan diskon tadi. Nah selanjutnya lagi ada processing fluency, ini nggak kalah powerful. Jadi coba kita lihat, apa semua pembelian yang kita lakukan adalah produk yang emang pilihan terbaik? Pasti enggak. Pasti ada produk yang kita beli simply karena ini emang lebih gampang didapetin aja dekat rumah, atau bahkan orangnya yang jual lewat rumah gitu ya. Ini juga kan yang bikin food delivery bisa besar, padahal charge harga lebih dari aslinya, simply karena mudah. Nah, processing fluency adalah tentang kemudahan untuk memproses sesuatu, termasuk juga pembelian. Dan inilah benefitnya online commerce. Gampang, nggak usah keluar, tinggal buka HP, klik. Jadi walaupun ini bukan opsi terbaik, ada brand yang lebih kita kenal dan lebih baik image-nya, tapi simply gara-gara yang dikenal ini susah didapetin, sementara yang nggak dikenal ini tinggal buka HP ada di sana, ya udah deh beli ini aja deh. Nah, kesemua ini nggak harus jadi pilihan, tapi bisa jadi saling menguatkan alias dipakai semua. Ada yang ya udah saya pakai diskon sama availability, ada yang pakai apapun itu. Jadi kita bisa kombinasi itu. Jadi kalau mau punya omset miliaran tanpa bangun brand, silakan aja dicoba. Nah, pertanyaannya adalah kalau gitu ngapain bangun brand? Saya kan juga udah ratusan episode nih ngomongin soal brand gitu ya. Nggak ada gunanya dong buang-buang waktu, buang uang, buang tenaga. Nah gini, pertama kita perlu ngerti bedanya branding sama marketing. Tadi semua yang diomongin itu adalah marketing. Marketing bisa jalan tanpa branding, tapi marketing tanpa branding lama-lama ngos-ngosan. Marketing itu bisa jual macam-macam, jual feature, jual benefit, yang itu hasilnya bisa instan ketika masuk dan mengena. Orang tanpa tahu brandnya pun bisa jualan fitur dan benefit, nggak perlu waktu, langsung bisa ditangkap fitur dan benefitnya. Kalau itu relevan, orang akan ngambil. Walaupun bisa aja orang masih nggak percaya gitu, serba salah, feature jelek nggak menarik, feature bagus dibilang too good to be true, masa iya sebagus ini brandnya nggak dikenal sih, dan sebagainya. Nah, jadi kenapa baiknya tetap bangun brand? Itu tetap walaupun secara marketing kita bisa dorong dan dapat hasil, tapi brand tetap harus dibangun menurut saya. Karena apa? Satu, price advantage. Harga dan demand seringkali diposisikan berlawanan. Kayak jungkat-jungkit gitu ya. Kalau harganya naik, biasanya demand-nya turun. Kalau harganya turun, harapannya demand-nya naik. Kalau gini kan nggak ada menangnya, totalnya akan sama. Karena omset itu sama dengan demand dikali harga. Jadi berapa banyak transaksi dikali harga, itulah omset. Kalau demand dan harga atau transaksi dan harganya gantian naik turun, maka omsetnya akan segitu-segitu aja. Nah, goalnya gimana caranya ketika harga naik, demand-nya nggak turun atau syukur-syukur ikut naik gitu ya. Dan itu cuma bisa didorong oleh brand. Ketika brandnya bagus, harga tinggi malah makin yakin. Jadi kayak validasi tuh, lihat harganya aja begini. Jadi walaupun tanpa brand bisa jualan miliaran, tapi kalau mau punya price advantage alias mau punya omset lebih banyak, bahkan ketika harga dinaikin, maka brand salah satu jalannya gitu ya.
Terus yang kedua adalah feature battle. Brand itu justru membypass feature dan benefit. Bukan berarti nggak perlu bangun feature dan benefit, karena brand juga bisa dibangun dengan cerita gitu ya. Pada akhirnya feature dan benefit jadi building blocks-nya. Karena cerita doang nggak cukup, harus ada supporting-nya dari feature dan benefit. Nah, ketika kita nggak punya brand, maka feature dan benefit ini jadi fokus. Dan kita nggak bisa cegah bahwa suatu saat akan ada pesaing yang keluarin produk dengan feature lebih bagus. Gitu. Di Indonesia ini, yang belum brand yang nggak pernah dikalahin secara feature, itu baru satu, yaitu Indomie. Nah, kecuali ada Indomie, maka harus ngebangun brand. Karena pasti akan ada yang lebih bagus gitu ya. Nah, brand ini tugasnya adalah membuat orang fokusnya pindah. Tadinya fokus ngomongin feature dan benefit, sekarang tuh udah deh, saya mah percaya aja deh. Bahkan walaupun sebenarnya feature dan benefitnya udah nggak sebagus itu, tapi karena brand jadi pegangan. Gitu. Jadi nge-bypass itu yang akhirnya jadi benefit ketika punya brand. Jadi ketika feature kita udah nggak terlalu kompetitif, kita masih dibeli. Walaupun saya nggak bilang bahwa ketika brandnya kuat, feature-nya jelek terus habis itu, atau feature yang nggak kompetitif lagi, habis itu masih bertahan ya. Enggak. Pelan-pelan juga pasti menurun, tapi turunnya itu nggak akan langsung sejatuh ketika kita nggak punya brand. Yang ketiga adalah untuk akuisisi konsumen baru, acquisition gitu ya. Brand juga adalah one of the most powerful acquisition strategy. Ketika orang baru beli produk sekali, dia belum tahu mana yang bagus, mana yang enggak. Maka yang dilihat adalah brand. Brand serve the shortcut gitu. Kalau brandnya bagus harusnya aman. Walaupun nggak tahu detailnya bagusnya yang mana. Orang kan gitu, kayaknya ini deh, ini lebih terkenal deh. Saya beli ini aja deh. Jadi walaupun marketing bisa dorong omset miliaran, tapi brand akan bantu perusahaan untuk punya daya akuisisi yang lebih hebat lagi. So, saya nggak bantah bahwa brand bukan syarat mutlak untuk bisa punya omset miliaran. Bisa banget, saya ketemu banyak pengusaha yang punya omset bahkan sampai ratusan miliar tanpa ngebangun brand, hanya dengan marketing. Tapi sampai satu titik, saya juga melihat dari mereka, satu titik mereka akan stuck, dan bisnis yang dibangun tanpa brand, kayak rumah yang nggak punya pondasi. Bisa tinggi, tapi ketika angin kencang dari persaingan berembus, maka gampang banget kita kehilangan konsumen dan ambruk. Persaingan bisa datang dalam berbagai bentuk, feature lebih baik, harga lebih baik, availability lebih baik, dan lain sebagainya. Dan yang penting harus tahu, bangun brand itu juga nggak harus mahal. Yang bisa mahal adalah amplifikasinya, walaupun masih ada cara-cara amplifikasi yang terjangkau ya. Tapi formulanya dulu aja dipikirin, formula brandnya apa sih? Hati-hati brand mau kita bentuk dengan sengaja atau enggak, pada akhirnya akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi daripada terbentuk secara liar nggak sesuai maunya kita, mendingan diniatin bangun brand. Seperti biasa ada kuis pertanyaannya sebagai berikut. Dan pemenang untuk episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Dan jangan lupa kalau ada saran, masukan, pertanyaan, apapun silakan tulis di komen. Nanti kita bisa balas di sana. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana, bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif behavioral science for marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.